ada dua ya di sini yang dibahas. Ya, ada dua yang dibahas itu adalah akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ya, jadi nanti apa kaitannya terhadap sektor publik kita simak bareng-bareng gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk isi presensi, silakan isi presensi dulu ya, karena presensinya itu terbatas apa namanya aksesnya, jadi bisa isi presensi terlebih dahulu, kemudian ke sini lagi gitu. Oke, mungkin karena saya rasa sudah masuk semua ya kayaknya ya mahasiswanya, jadi bisa kita mulai sekarang gitu ya. Kepada kelompok 4, persilahkan Mbak untuk memulai presentasinya. Tuh, itu tapi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang 3 subbab, yaitu pemakai laporan keuangan sektor publik serta hak dan kebutuhan pemakai, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, dan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sektor publik. Yang disusun oleh Deviana Fadila, Herinda Yuniar, dan Siti Nur Mismawati. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Herlinda Yuniar. Untuk menyiapkan laporan keuangan sektor publik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Di sisi internal organisasi, laporan ini memiliki manfaat sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial sebagai organisasi. Sedangkan di sisi eksternal organisasi, laporan keuangan sektor publik sebagai pertanggungjawaban kepada publik sebagai dasar dalam Mohon maaf Mbak, suaranya terputus ya Mbak Herlinda. Putus-putus. Halo. Oh iya. Uh-uh. Ini gimana, Bu? Udah? Diulang lagi aja. Nah, ini udah oke. Diulang ya, Bu? Oke, silakan. Pendahuluan. Akuntansi sektor publik memiliki tugas utama untuk menyiapkan laporan keuangan sektor publik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntansi publik. Di sisi internal organisasi, laporan ini memiliki manfaat sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial sebuah organisasi. Sedangkan di sisi eksternal organisasi, laporan keuangan sektor publik sebagai pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan ini menjadi komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Pemakai laporan keuangan sektor publik. Menurut Drebin et al. 1981, ada 10 kelompok pemakai keuangan sektor publik. Di antaranya, pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, pengguna jasa, karyawan atau pegawai, pemasok atau vendor, dewan legislatif, manajemen, pemilih, dan badan pengawas. Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Pada dasarnya, masyarakat atau publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu yang pertama, hak untuk mengetahui atau right to know, yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, mengetahui kebijakan pemerintah, selanjutnya mengetahui keputusan yang diambil, dan yang terakhir, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Hak yang kedua, hak untuk diberi informasi atau right to be informed. Hak yang ketiga, hak untuk didengar aspirasinya atau right to be heard and to be listened to. Selanjutnya, hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan sektor publik. Masyarakat membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya,
Publik ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Selanjutnya, kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat resiko, likuiditas, dan solvabilitas. Parlemen dan kelompok politik membutuhkan informasi untuk melakukan fungsi pengawasan. Selanjutnya, manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir, pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban atau accountability dan pengelolaan stewardship. Dan yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siti Nur Mismawati. Tujuan laporan keuangan sektor publik, menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) tahun 1980, mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 4 atau FAC 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba. Itu tujuannya yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis, serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Yang ketiga, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Yang keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan atau kondisi sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis, serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. Kemudian, memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembalian utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Kemudian ada memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Fungsi laporan keuangan sektor publik sendiri itu ada satu, menilai kemampuan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan nirlaba dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan ini memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai beberapa hal seperti jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut, cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya, dan aspek lain dari kinerja mereka. Yang kedua, menyajikan informasi. Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan beberapa informasi mengenai beberapa hal seperti
jumlah dari sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode, dan hubungan antar keduanya. Terus, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditas. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi dalam laporan keuangan yang lain. Kemudian subbab yang ketiga ada akuntansi manajemen sektor publik dan akuntansi keuangan. Kemudian saya akan membahas tentang akuntansi manajemen sektor publik terlebih dahulu. Menurut Chartered Institute of Management Accountant tahun 1981, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengomunikasian informasi unsur-unsur laporan keuangan yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalian penggunaan sumber daya, pengungkapan atau disclosure kepada pemegang saham dan pihak luar organisasi, pengungkapan kepada karyawan, perlindungan aktiva. Peran akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen publik ini sangat penting karena memberikan informasi akuntansi yang kredibel, relevan, handal, dan dapat dipercaya kepada pihak manajer. Sehingga dengan pencapaian tujuan organisasi, para manajer dapat melaksanakan fungsi pengendalian dan perencanaan organisasi dengan baik. Aktivitas akuntansi manajemen sektor publik. Partisipasi dalam proses perencanaan merupakan level strategis maupun dalam level operasional dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan. Partisipasi dalam proses perencanaan meliputi beberapa hal, seperti penyusunan kebijakan, formulasi rencana, dan konsep dasar penganggaran yang dinyatakan dalam satuan uang. Inisiatif dan penyusunan tuntutan untuk pengambilan keputusan meliputi beberapa hal, seperti penentuan, analisis, presentasi, dan interpretasi terhadap informasi yang relevan. Kontribusi dalam proses monitoring dan kontrol terhadap kinerja, pemberian laporan berkala baik organisasi secara keseluruhan maupun segmen yang ada. Laporan ini juga berisi komparasi antar target dan realisasi anggaran. Yang kedua ada akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi keuangan sektor publik tersendiri dibagi menjadi dua, ada yang non-pemerintah atau entitas nirlaba dan yang pemerintah. Organisasi publik non-pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan, yayasan, lembaga keagamaan. Di Indonesia sendiri, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45. Sedangkan untuk organisasi publik pemerintah, mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP dan PP nomor 71 tahun 2010. Untuk yang pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Deviana Fadila. Selanjutnya yaitu standar akuntansi pemerintahan. Menurut PP nomor 71 tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Disusun oleh KSAP atau Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan berlaku bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Basis standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama, basis kas.
yang mana basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Sekarang menggunakan basis akrual. SAP mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Standar akuntansi nirlaba menurut PSAK 45, yang mana hanya mengatur jenis-jenis laporan keuangan dan ilustrasi masing-masing laporan. Yang kedua, harus diterapkan bersamaan dengan PSAK atau SAK etap. Yang ketiga, dapat diterapkan pada unit organisasi pemerintah jika regulasi membolehkan. Yang keempat, contoh penerapannya pada LK Yayasan Pendidikan Kesehatan. Dikembangkan dengan mengadopsi pada SFAS 117. Pada penerapannya, PSAK 45 dan PSAK untuk organisasi nirlaba dengan akuntabilitas publik signifikan, dan PSAK 45 serta SAK etap untuk organisasi non-laba dengan akuntabilitas publiknya tidak signifikan, yang mana suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan bila entitas tersebut sudah go publik. PSAK 45 untuk organisasi nirlaba mengatur perlaporan organisasi nirlaba berupa pengaturan untuk pengakuan, penyajian, dan pengungkapan mengikuti standar yang lain. Secara internasional, IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Tujuannya yaitu untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba dan agar laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Lingkup PSAK 45. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba memenuhi karakteristik. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba, tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Laporan keuangan entitas nirlaba. Terdapat 4 laporan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih. Yang kedua yaitu laporan aktivitas untuk suatu periode laporan. Laporan ini bertujuan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain. Dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga yaitu laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, yang mana laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Implementasi praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan di sektor pemerintah. Yang pertama, implementasi praktik akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen sendiri salah satu peranannya itu dalam hal penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Karena itu membutuhkan informasi akuntansi. Contohnya, pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik dapat menentukan biaya pembangunan stasiun kereta api yang nyaman dan biaya operasionalnya. Dengan
Dengan informasi yang diperoleh dari akuntansi manajemen, pemerintah dapat menentukan tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya, implementasi praktik dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, tes suara saya masuk? Masuk, Bu. Oke, Masuk, Bu. karena nggak ada grafik itunya. Oke, jadi terima kasih ya pada kelompok 4 atas presentasinya. Dan seperti minggu lalu ya, nanti kita akan penggunaan Google Meet ini hanya untuk presentasi. Kemudian untuk sesi tanya jawabnya nanti kita akan pindah ke e-learning gitu ya. Lalu untuk setelah presentasi ini saya akan memberikan mungkin sedikit tambahan, kemudian tambahan materi gitu ya untuk melengkapi dari presentasi yang sudah disampaikan. Tapi sebentar ya, saya tak sambil buat forum diskusinya. Oke, mungkin bisa ini ya, kalau boleh saya asumsikan gitu ya. Saya rasa Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan laporan keuangan, ya kan? Kemudian berkaitan dengan minggu lalu itu tentang penganggaran, maka akuntansi pemerintah dalam hal ini semua organisasi atau lembaga pemerintah itu wajib membuat laporan keuangan sama halnya seperti yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan sektor bisnis. Suara saya kecil atau enggak? Kecil, Bu. Suaranya Ya? kecil, Enggak, Bu. Bu. Iya. Oke, bentar saya tak ambil. Karena headset saya tuh putus ternyata. Wait, Mbak. Kalau gini sudah kedengaran? Kalau gini kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Dengeran, Bu. Kedengaran ya. Lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, tadi sampai laporan keuangan ya. Jadi karena pemerintah itu mendapatkan sumber dana itu dari masyarakat ya dalam bentuk pajak, mungkin juga ada pungutan-pungutan yang lain. Kemudian pemerintah juga melakukan pengelolaan serta pendistribusian ya pajak yang sudah diambil itu kepada masyarakat. Sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab dan menyampaikan pertanggungjawabannya itu kembali lagi kepada masyarakat. Nah, nanti tentu saja tidak
masyarakat satu persatu dikasih tahu ini loh tanggung jawab saya gitu, enggak ya, tapi melalui wakil-wakil rakyat yang ada di DPR maupun DPRD. Kemudian kaitannya dengan laporan keuangan tadi ya, jadi itu kenapa pemerintah perlu membuat laporan keuangan juga adalah sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian ini juga terkait dengan pelaksanaan New Public Management, ini juga sudah kita sampaikan, kita diskusikan tentang New Public Management. Kemudian di dalamnya itu juga ada mengadopsi tentang yang namanya value for money. Nah, jadi New Public Management itu akan selalu berkaitan erat dengan value for money-nya. Oke, kemudian kalau pemakai laporan keuangan sendiri, baik laporan keuangan sektor publik maupun yang sektor bisnis, itu aslinya kelompok pemakai laporan keuangannya bisa kita bagi menjadi dua bagian besar ya. Yang pertama adalah internal, kemudian yang kedua adalah eksternal. Kalau di sektor swasta, kita ketahui kalau internal adalah manajemen ya, manajemen dari perusahaan itu sendiri. Kalau eksternal adalah pihak-pihak lain di luar manajemen perusahaan, tapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Nah, kalau di pemakai laporan keuangan sektor publik, maka pihak internalnya kira-kira siapa? Coba ditampilin slide-nya Mbak, slide pemakai laporan keuangan. Manager. Oke, kira-kira di lembaga pemerintah punya manajer? Nah, oke, di sini. Ya. Oh, ini sektor publik pada umumnya ya. Oke. Ya, jadi kalau sektor publik pada umumnya, ya, jika organisasi itu mungkin berupa yayasan, maka internalnya adalah mungkin pemilik yayasan, gitu kan. Kalau di sini, ya, kemudian kalau sektor publiknya itu berupa lembaga bantuan hukum atau apapun itu yang tidak profitable ya, bukan tidak profitable, yang tidak profit motif, itu bisa manajemen. Tapi kalau pemerintah kira-kira internalnya siapa? Siapa kira-kira? Yuk. Ya pemerintah itu sendiri ya. Ya. Kemudian masyarakat adalah bagian besar dari yang namanya stakeholders ya. Jadi stakeholders itu tidak hanya sekedar investor atau pemegang saham, tapi lebih kepada masyarakat, karena pemegang saham pun itu bagian dari masyarakat. Oke, kemudian kalau badan pengawas ya, di situ ada terakhir itu badan pengawas. Kalau di lembaga sektor swasta atau sektor bisnis, maka yang mengawasi itu bisa dari dewan pengawas di susunan dari dari susunan perusahaan. Kemudian kalau di pemerintah, maka badan pengawasnya adalah BPK maupun BPKP. Lalu tadi ya sudah dibahas tentang hak-hak serta kebutuhan pemakai laporan keuangan, bahwa pada umumnya hak itu ada 3 ya yang dibahas. Tadi ada right to know, kemudian ada right to be informed, sama right to be heard and to be listened to. Oke, ini adalah hak ya, kenapa masyarakat atau publik itu butuh adanya laporan keuangan sektor publik. Oke, kemudian berikutnya saya mungkin akan memberikan sedikit tambahan mengenai perbandingan ya antara laporan keuangan pemerintah dan sektor swasta. Oke, yang pertama, kalau sektor swasta itu karena dia profit motif, maka dia fokusnya pada finansial ya. Fokus pelaporannya itu adalah pada finansial. Sementara kalau di pemerintah itu kalau kita buka lagi ya materi minggu lalu, itu ada tentang keuangan negara ya, keuangan negara dan penganggaran. Di mana kalau di bagian keuangan negara itu pengelolaan keuangan negara tuh ada 2.
Yang pertama adalah dikelola secara langsung oleh pemerintah. Kemudian yang kedua itu dikelola tidak secara langsung oleh pemerintah. Yang dikelola oleh pemerintah secara langsung itu di breakdown lagi ya ke dalam masing-masing kementerian. Kemudian dari kementerian-kementerian di breakdown lagi per bagian-bagiannya. Itu dikelola langsung oleh pemerintah. Kemudian yang dikelola tidak secara langsung oleh pemerintah itu melalui BUMN dan BUMD. Yang mana BUMN dan BUMD itu merupakan bentuk perusahaan seperti perusahaan di sektor bisnis ya. Ada yang berupa perseroan terbatas, mungkin ada yang berupa joint venture gitu ya. Tapi kebanyakan sih berupa perseroan terbatas. Yang mana yang namanya perusahaan berupa perseroan terbatas dan perusahaan-perusahaan yang serupa di sektor bisnis itu pasti dia mencari profit atau ada profit motifnya di situ. Sehingga kalau dia pakai profit motif, otomatis fokus laporan keuangannya pasti fokus finansial. Jadi di pemerintah karena keuangan negara itu dibagi menjadi dua ya, dilakukan dikelola langsung oleh pemerintah dan melalui BUMN BUMD, maka fokusnya itu juga dua ya, fokus secara finansial dan secara politik. Lalu di swasta karena fokusnya finansial maka kinerja pun diukur secara finansial ya. Sementara kalau di pemerintah kinerjanya diukur secara finansial dan juga secara non finansial. Lalu pertanggungjawabannya kalau di laporan keuangan bisnis, sektor bisnis itu terbatasnya kepada para pemegang saham ya. Para pemegang saham. Jadi kalau Anda tidak memiliki saham di perusahaan itu, ya Anda istilahnya nggak berhak minta jatah dividen ya. Gitu. Sementara kalau di pemerintah itu bertanggung jawabannya itu kepada parlemen ya, kepada masyarakat yang diwujudkan melalui DPR, wakil rakyat gitu ya, yang ada di DPR maupun DPRD. Oh ya, untuk penganggaran di minggu lalu, jadi kalau kita masih ingat siklus anggaran itu kan dimulai dari adanya perencanaan ya, tahap planning, kemudian tahap ratifikasi, setelah ratifikasi kemudian ada implementasi ya. Setelah implementasi saya dikoreksi ya kalau salah, terutama untuk kelompok yang kemarin bahas siklus anggaran. Setelah implementasi ada evaluasi ya dan controlling atau pengawasan. Nah, kaitannya dengan pertanggungjawaban bahwa pada semester pertama pelaksanaan anggaran itu ya, implementasi anggaran itu pemerintah sudah harus membuat laporan mengenai bagaimana pemerintah menjalankan anggaran itu, APBN maupun APBD selama semester pertama. Dilaporkan di bulan Juli ya, Juli sudah juga. Itu untuk apa? Untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai apakah kira-kira perlu dilakukan perubahan atau tidak terhadap anggaran di tahun berjalan itu ya. Misalnya tahun 2020 ini kan kita sudah bulan Oktober. Maka bulan Juli itu pemerintah sudah membuat laporan semester pertamanya. Ya, dilaporkan. Kemudian selama sebelum sampai bulan Agustus atau sampai Agustus itu kira-kira perlu dilakukan perubahan nggak untuk anggaran di sisa semesternya gitu ya, sisa tahun 2020 ini. Itu boleh dan itu kerap dilakukan, tapi tentu saja perubahan yang dilakukan itu tidak boleh besar gitu ya, maksudnya impact-nya besar atau sisinya besar. Jadi biasanya perubahan-perubahan itu terjadi karena melihat adanya fluktuasi harga yang terjadi. Misalnya tiba-tiba harga minyak dunia melambung tinggi. Nah itu mau nggak mau kan harus ada revisi gitu ya terhadap APBN yang sebelumnya sudah ditetapkan. Itu termasuk bagian dari pertanggungjawaban gitu ya. Kemudian kalau di swasta laporan keuangan itu fokus pada organisasi secara keseluruhan. Sementara di pemerintah laporan keuangannya fokus pada masing-masing bagian organisasinya. Gitu. Lalu kalau di swasta laporan keuangannya itu tidak mendetail membahas mengenai perkiraan masa depan.
Tapi kalau di pemerintah, perkiraan masa depan itu dibahas secara detail. Lalu di swasta, untuk aturan pelaporannya itu ditentukan oleh standar akuntansi dan praktek-praktek akuntansi yang digunakan. Kemudian kalau di pemerintah, aturan pelaporannya ditentukan oleh Kementerian Keuangannya dan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu di swasta, laporan keuangan itu diperiksanya oleh auditor eksternal atau auditor independen, di KAP gitu ya, kantor akuntan publik. Kemudian kalau di yang pemerintah itu laporan keuangannya diperiksa oleh BPK maupun BPKP. Gitu tentang laporan keuangan. Kemudian mungkin kita bisa masuk ke akuntansi ya, akuntansi sektor publik, yang mana di materi hari ini kita berfokus pada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangannya. Mungkin bisa di ini Mbak slide-nya ditampilin yang mulai dari manajemen. Ya, ini ya akuntansi manajemen. Jadi karena peran utama akuntansi manajemen itu menyediakan informasi yang bisa digunakan oleh manajer ya, dalam hal ini manajer berarti dia yang melakukan penjalanan aktivitas operasional dari perusahaan atau lembaga itu sendiri. Kemudian terkait dengan fungsi dari akuntansi manajemen ini, ya dia terbagi menjadi dua. Di situ sudah ada keterangannya ya, secara umum sebagai alat perencanaan atau fungsi perencanaan dan sebagai alat pengendalian atau fungsi pengendaliannya. Nah, untuk alat perencanaan alat perencanaan itu bisa terdiri dari penetapan tujuan dan sasaran organisasi ya, sasaran lembaga pemerintah itu sendiri. Yang mana ini sudah sangat tercermin ketika pemerintah melakukan proses penganggaran ya. Kan penganggaran itu ada proses perencanaan, kemudian sekaligus menetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai pemerintah namun dalam bentuk satuan moneter. Kemudian sebagai alat pengendalian itu berfungsi untuk menentukan apakah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan tadi itu bisa dilaksanakan dan berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sekali lagi, di akuntansi pemerintahan pasti ada konsep NPM dengan value for money, yang mana value for money ini terdiri dari 3 konsep, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Ya, jadi alat pengendali sebagai alat pengendali ini akuntansi manajemen sektor publik ya, yang bisa dijadikan alat pengendali adalah peraturan di dalam birokrasinya gitu. Kemudian apa kaitannya dengan akuntansi manajemen tadi ya, itu dimulai dari proses penganggaran sampai pada proses penginformasian bagaimana anggaran itu sudah dijalankan, apakah tadi secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian kaitannya dengan akuntansi keuangan, jadi akuntansi keuangan itu adalah, kalau disederhanakan gitu ya, atau implementasinya di dalam lembaga pemerintahan, akuntansi keuangan ini digunakan terkait dengan usaha pemerintah terhadap pelaporan ya, dan pengkomunikasian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan ya, terutama kepada pihak eksternal, dalam hal ini adalah masyarakat. Lalu kenapa lembaga pemerintah itu membutuhkan akuntansi keuangan ya? Karena karena perusahaan pada umumnya itu kan dia berjalan di sektor bisnis ya. Kemudian banyak juga calon-calon investor atau calon-calon pemilik modal yang mungkin akan atau tertarik gitu ya menanamkan modalnya di sektor bisnis. Nah,
Sektor bisnis ini kan menghasilkan laporan keuangan ya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian kalau lembaga pemerintah ini tidak menyerupai gitu ya, tidak menyerupai kegiatannya atau ciri-cirinya, bukan ciri-ciri apa sih istilahnya ya? Intinya tidak menyamakan seperti yang sudah dilakukan oleh sektor bisnis, maka mungkin calon-calon pemilik modal yang akan menanamkan modal di lembaga pemerintah kita itu tidak tertarik. Nah, agar untuk menarik itu dan sekaligus agar bisa laporan keuangannya itu diperbandingkan, maka butuh yang namanya akuntansi keuangan. Jadi pelaporan di dalam lembaga pemerintah itu tidak asal ya, tapi ada aturan yang berlaku atau ada standar yang mempengaruhinya, mendasarinya, yang namanya standar akuntansi pemerintah. Itu untuk laporan keuangan pemerintah ya. Tapi kalau laporan keuangan sektor publik pada umumnya itu dia menggunakan PSAK nomor 45. Lalu agar meskipun laporan keuangan pemerintah ya itu dibuat menyerupai ya dengan sektor bisnis, tapi tetap saja ada beberapa hal yang memang itu berbeda sekali ya, seperti kalau di sektor bisnis itu tidak ada laporan pertanggungjawaban mengenai anggarannya, sementara kalau di sektor pemerintah itu wajib ada laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya yang disebut namanya adalah laporan realisasi anggaran, karena modal yang diterima oleh sektor bisnis itu berasal dari modal pribadi dan berasal dari para investor. Sementara kalau modal yang diterima oleh pemerintah itu berasal mayoritas dari masyarakat. Sehingga pertanggungjawabannya atas transparansi dan keterbukaan gitu ya mengenai pengelolaan dan penggunaan anggaran itu wajib dilakukan oleh pemerintah, sehingga dibutuhkan akuntansi keuangan di dalamnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya untuk materi kita hari ini. Kemudian kita bisa pindah ke e-learning ya untuk melanjutkan sesi diskusi. Lalu diskusi akan saya batasi 9 penanya aja ya, 9 penanya tercepat gitu. Tujuannya agar yang presentasi juga tidak tidak terlalu keberatan gitu ya kalau dalam hal mencari jawaban. Kemudian karena pengalaman saya di semester lalu itu saya tidak membatasi jumlah pertanyaan yang masuk, akhirnya sampai akhir jam kelas itu masih ada pertanyaan yang belum terjawab, karena biasanya setelah mereka menjawab lalu ada muncul pertanyaan lagi kayak gitu ya. Jadi silakan bagi yang tidak berkesempatan bertanya, mungkin Anda penanya ke yang lebih dari 9, Anda bisa mengambil poin di bagian menanggapi jawaban, itu boleh ya. Oke, gitu mungkin yang bisa saya tambahkan, atau ada yang ditanyakan dulu ke saya mengenai tambahan materi yang saya sampaikan tadi, saya persilakan. Adakah? Atau cukup? Ayo, tolong dijawab. Atau malah saya dari tadi ngomong nggak masuk deh suaranya ternyata. Cukup, Bu. Masuk, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Kalau cukup, ini saya buka sesi diskusinya di e-learning. Kemudian pada kelompok 5, seperti biasa ya, silakan Anda ajukan materi. PPT-nya itu paling terlambat atau maksimal itu H-2 ya, 2 hari sebelum kita gitu. Oke, kalau tidak ada tambahan lebih lanjut mungkin bisa kita akhiri sesi diskusi lewat Meet ya, kemudian kita bisa melanjutkan sesi diskusi kita lewat e-learning. Kemudian sebelum kita akhiri, kita give applause dulu untuk kelompok 4 ya. Ya, kita di close online untuk kelompok 4.
Terima kasih, Bu. Oke. Langsung keluar ya semua ya. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. iya. Terima kasih, Bu. Kok belum bisa?